Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baby. Ya, para Puruters gimana nih? Pada sehat? Masih kuat ya saumnya, ya Ustadz ya? Insya Allah, insya Allah. Iya. Bagi yang tidak saum, selamat menikmati tidak saum. Karena tidak saum pun adalah ibadah. Ibadah tidak saum. Ibadah tidak saum. Karena ketika perempuan, misalkan anak kecil, kan itu mah tidak Iya. dapat kewajiban. Perempuan yang sedang halangan, yang Iya. menyusui, itu nggak apa-apa. Malah Jadi itu nggak ibadahnya ya. ibadahnya. Jadi ibadah mah luas, tidak harus sekaku dan serigid apapun. Iya. Karena kata Sayyidina Ali, hayatuna kulluha ibadah. Hidup kami semuanya karena ibadah. Ya, kembali lagi di acara ngobrol bari menang ilmu. Ya. Bersama saya Kang Fadil dan juga Amin. Kang Ami. Ya. Ya, untuk pemenang kuis Ustadz, selamat ya yang kemarin menang. Alhamdulillah Ya. menang kuis. Itu untuk pemenang. Bagi-bagi kadang bagi-bagi dah. Kudu bagi-bagi aya kuis oge. Komisinya. Komicong. Cuan. Nanti Kalaupun tidak punya cuan, kita makan cuanki. menuju saum Nyari cuan Wah. sambil jalan kaki, cuanki. Ya, jadi untuk pemenang kuis nanti diumumkan di ketika live quiz. Ya. Oke, live quiz. Yo. Nah, gimana nih Ustadz? Sekarang kita ngobrolin apa nih? Kita ngobrolin apa ya? Kita ngobrolin yang panjang-panjang aja, bari ngabuburit sampai subuh gitu kan. Aya tuh ngabuburit sampai subuh. Ngabuburit sampai subuh. Agak sering burit tuh ya teman tuh dari subuh. Subuh. Ya, ngabuburit mah pasti Kita ngomong sore. yang panjang-panjang aja lah. Kita Naon? ngobrol yang panjang-panjang. Yang panjang teh Yang apa? panjang teh tiang bendera, yang panjang ngomongin kereta api, panjang ngomongin umur panjang, ada ya kayak Iya. gitu. Nah, Nah ini kan juga ngomongin yang panjang-panjang, siga pisang aroma panjang oke. Tapi aya lagi nu nih, naon? onggoh panjang tapi pondok. Kacang panjang di situ kan anggar we kacang panjang, padahal di situ kan Sakumahakeun ge tetep anggar kacang panjang. kacang panjang anu panjang. Uci. Alaman teh. Mantep. Nah, ngomong-ngomongnya dia, kamu ngomongin umur panjang. Ini yang dari sekian banyak yang panjang, rata-rata yang selalu diharapkan oleh banyak orang adalah berumur panjang. Iya. Pertanyaannya, kenapa banyak orang berharap umur panjang? Iya. Padahal yang pasti mah mati. Oh. Karena kematian mah tidak menyasar apakah dia umur panjang, umur pendek. Nggak ada takaran panjang pendek, nggak ada gitu, nggak ada. Nah ini yang kemudian harus kita pertanyakan ulang kepada diri kita, apakah iya kita masih berharap berumur panjang? Kenapa? Pertanyaannya kenapa kita ingin berumur panjang? Kenapa gitu kan? Sementara kacang panjang saja sudah ditek-tek-tek anggar panjang. Jadi lain masalah panjang dan pondok. Kalau selamanya panjang ya panjang, anggar aja nggak ditek-tekan kayak kacang panjang gitu. Jadi ini pertanyaan yang paling keren menurut saya. Kenapa setiap orang rata-rata pengen berumur panjang? Emangnya apa sih yang ada dalam benak pikiran manusia saat itu? Kebanyakan pengennya berumur panjang. Padahal udah keunggul. Kumaha lamun umurna panjang tapi ripuh salilana. Nah, Beudeuh kemana? tong Dosa. Aja ngabawa dosa euy. Aing mah tengiluan. Ampun. Nah, ini kan masalah enteng sepele siga nu aya nu sok ngarayakeun kan ya. Semoga umur panjang. Apa iya gitu kan? Kita memang berumur panjang. Nah, kalau bagi saya ketika berkaitan dengan umur atau waktu, ini berkaitan dengan urusan yang lainnya. Kalau saya urusan pemahaman kita tentang urusan rezeki, pemahaman tentang rezeki. Karena rata-rata rezeki juga ketika orang memahami rezeki urusannya dengan money dan uang, duit. Rata-rata materi kaitanana teh. Jadi kan para renek pemahaman bukan pendek sih ya, pemahamannya ya
rata-rata seperti itu gitu. Iya. Kalau urusan rezeki berarti urusan dengan Duit. materi gitu kan ya. Terus kalau umur panjang, ngebayangin nanti bisa berikan aku kesempatan untuk hidup 1000 tahun lagi gitu kan ya. Ngomong diputu itu lu ya kan bung oke kan. Nah artinya kan berarti ada harapan di sana, ada harapan orang rata-rata ketika berumur panjang, misalkan apakah dirinya berguna, apakah dirinya merasa berguna, bermanfaat, bernilai di hadapan yang lain, atau bisa mampu memberikan kebaikan bagi yang lain, atau apa gitu. Ini kan pertanyaannya. Satu itu. Kemudian kedua, harapan-harapan orang berumur panjang itu sebenarnya apakah gara-gara merasa sebelum-sebelumnya banyak kegagalan sehingga butuh minta waktu tambahan biar bisa memperbaiki gitu kan. Padahal kan kadang-kadang lamun tinu permainan kita kadang-kadang butuh time out. Time out tau. Rendah. Artinya break lah. Artinya rek panjang rek pondok sebuah permainan pada dasarnya kita butuh time out. Kita butuh cooling down dulu. Cooling down gitu. Nah, ini kadang-kadang orang tidak bisa merasakan umurnya panjang atau pendek. Biasanya dia tidak mampu menggunakan waktu luang time out-nya. Sehingga seolah-olah yang dibutuhkannya adalah aspek kuantitas, bukan kualitas. Bukan kualitas waktu tapi kuantitas waktu yang dibutuhkan. Padahal bukan masalah kuantitas waktu yang paling menentukan, tapi kuantitas menggunakan waktu. Makanya bagi orang yang mampu menggunakan waktunya dengan tepat, dengan baik, dengan bermanfaat, nggak masalah dia mau panjang mau pendek umurnya. Kayak ini Ustaz, kayak main bola ya. Oh iya. Buat yang menang mah extra time teh ada. Wah, udah gesan gitu kan. Tapi bagi yang eleh mah tambahan yuk licik. Wah, sagarupa diubah-ubah nah kayak gitu. Salah we di kinaan. Wasit tadi salah. Tuh kan kadang-kadang di main bola we ada time out-nya. Iya. Ada waktu istirahatnya heula. Bayangkeun sok eta lamun main bola 80 menit kali 2 teureun heula. Modal eta. Oh, rek memperbaiki diri kumaha? Tetap pada setiap jeda permainan, karena pada dasarnya kehidupan sendiri adalah permainan. Laibun walahun teh kan permainan, tapi pertanyaannya adalah siapa yang diulinkan? Manusia yang diulinkan oleh dunia yang diulinkan oleh manusia. Kita yang mana? Nah, ini kaitan dengan urusan panjang umur. Panjangnya umur kita di dunia adalah apakah kita mau memainkan dunia atau kita dipermainkan dunia. Kayak cocokan, nggak gitu. Nah, makanya ini yang harus kita fokus di sini sebenarnya ketika ngomongin urusan umur panjang atau umur pendek, bukan masalah quantity, tapi quality time, gitu kan? Bukan masalah panjang, pondok dan seterusnya, tapi quality time-nya. Seberapa berisi? Gitu. Ya, berisinya. Kan aya nu badag tapi hampos, kan? Aya nu leutik tapi cangker, aya nu gede tapi elehan, aya nu leutik tapi wanian. Itu kan indikasinya berarti bukan masalah besar kecil. Iya. Esensinya. Nah, sehingga pada bulan Saum hari ini, misalkan di bulan Ramadan hari ini, banyak orang yang merasa asalila ketemu maghrib teh padahal jamnya kan segitu kene mau pindah ke mana-mana pindah segitu kene ngageser jam maghrib paling ngageser 2 menit 3 menit 5 menit tapi kan waktu subuh oke sarua ngageser seolah-olah anu mah jadi gancang anu mah maghrib mah jadi jam genep kurang saparapat da kamari mah jam genep lila teuing anu jadi saparapat padahal teh apa subuhna oge maju tuh kan berarti sebenarnya waktunya masih gitu-gitu aja tetep aja tapi kadang-kadang ketika kita yang menjalaninya asalila. Asalila saking lilana dipakai sare. Aing pisan. Hidup sare. Karena ibadah. Sarena ibadah urang mah kecuali botol. Gitu. Nah, ini yang kemudian tadi kaitan dengan urusan rezeki. Kita kadang-kadang rezeki dan umur panjang. Ketika kita memahami rezeki hanya sebatas materi, hanya sebatas money, ini yang membuat kita rugi. Karena nanti stres sendiri. Kalau mau stres jangan bagi-bagi, cukup sendiri aja. Karena
kadang-kadang orang ketika memahami rezeki itu hanya difahami materi, dia akan rugi. Iya. Karena pada dasarnya rezeki itu apapun, bahkan nafas kita Luas ya. luas gitu. Luas. Rambut bisa tumbuh, panon bisa ngicet gitu kan ya. Kita bisa bernafas, jari kita masih bergerak dengan baik. Apapun itu sih yang itu saat adalah rezeki kita. Kita masih bisa berjalan, kita masih bisa bersilaturahmi, kita masih bisa tertawa, kita masih bisa makan, itu rezeki. Gitu kan. Nah, karena tidak difahami seperti itu rezekinya, tidak difahami secara luas, akhirnya terjebak kepada yang tadi, hanya sekadar urusan materi. Kenapa? Karena indikatornya adalah materi. Inilah yang kemudian jangan-jangan indikasi orang berharap berumur panjang. Gitu. Jadi minta waktu tambahan biar kamari kan kamari baru beres bayar cicilan buat motor meong gitu kan ya. Karena pengen motor maung gitu kan. Jadi minta waktu lagi tambahannya gitu kan. Udah karek beres kayak itu kan akhirnya kayak gitu. Iya. Minta extra time gitu kan. Permasalahannya yang punya kapasitas memberikan extra time siapa? Yang menentukan harus time out dan extra time siapa? Balik deh, big boss. Nah akhirnya urusan rezeki, urusan umur panjang, ini yang saya maksud lebih kepada urusan kadar iman kita. Iman kita kepada hari akhir, iman kita kepada Allah, iman kepada kita kepada qada dan qadar. Ini implementasi keseharian kita dalam memahami urusan rezeki, dalam urusan umur panjang. Ini bukan hanya gegara urusan materi, bukan hanya gegara sekarang dari umur 24 jadi 25, yang ada adalah kita ngurangan umur. Bukan masalah ngurangan dan namaan umur gitu kan. Balik lagi, apa yang kita isi pada setiap hari agar kita bisa menjadi manusia yang berarti. Ini yang harus kita mainkan gitu. Jadi lebih baik. Iya, lebih baik karena yang kerennya lagi ketika kita senantiasa diberikan kesempatan oleh Allah dengan umur, itu adalah justru adalah ketika mampu menjalin silaturahim. Ini kunci rezeki. Iya. Ini kunci rezeki. Silaturahim kunci rezeki. Nah, cuman kadang-kadang kita merasa kayak apa ya? Kayak jadi apa ya? Jadi klise seolah-olah. Lamun hayang panjang umur, kudu daek silaturahmi. Bari kumaha carana? Kumaha carana silaturahmi teh ngan saukur tok assalamualaikum sasalaman balik mana atuh bawaeunana saudara-saudarana itu. Kudu rek lebaran ya. Lebaran gitu kan kudu aya silaturahmi teh lebaran we unggul kan. Apakah itu gitu kan? Nah, mari kita coba apa ya? Semacam ikhtiar rasionalisasi tentang silaturahmi. Kita bikin analogi seperti ini. Misalkan Fadil, ceritanya Fadil itu orangnya sangat matematis hidupnya. Sangat matematika banget lah. Akurasi segala macamnya. Misalkan Fadil dalam hidup sehari itu sudah direncanakan untuk urusan keuangan Fadil itu 100.000 per hari. Pengeluaran Fadil itu. Dan untuk makan, nongkrong segala macamnya adalah 100.000 per hari. Nah, ketika ketemu misalkan sekarang hari apa ya? Sekarang hari Senin, besok buat hari Selasa. Berarti Fadil sudah membudgetkan hidup Fadil seharga 100.000 untuk budget hidup selama hari Selasa. Nah, ketika bangun tidur misalkan berkegiatan mulai ngitung nih buat bensin berapa, buat makan berapa misalkan. Kalau sahur berarti buat sahurnya berapa, buat bukanya berapa gitu kan ya. Dihitung-hitung pas 100.000 misalkan cukup, berarti memang sudah direncanakan oleh Fadil. Hidup Fadil sehari cukup 100.000. Pada kenyataannya apa? Di tengah dalam perjalanan proses hari-hari Fadil, ternyata Fadil bertemu dengan teman misalkan. Dia nanti kita buka bareng aja di rumahku aja deh. Gitu. Kebetulan ibu saya bikin masakan gitu. Anu tadina Fadil ngabudgetkeun jang buka bersama jang buka teh misalkan 20.000, akhirnya jadi keluar teh safety. Tuh. Terus anu tadina ongkos misalkan, dia kamu mau kemana? Aku mau ke sana. Udah bareng aja pakai mobil aku. Anu tadina jang bayar bensin sorangan jadi nebeng. Teh ngeluarkeun duit, bisa duit utuh 100.000. Nah, itu kenapa? Karena Fadil
bisa jadi bukan karena punya uang Fadil, tapi Fadil punya kebaikan kepada orang-orang yang mengajak bersedia berbagi dengan Fadil. Nah ini kebaikan ini. Enak kan nggak semata-mata orang kemudian ngajak Fadil, ayo ikut bareng mobil saya. Ujung-ujung bisa nggak kayak gitu? Bisa. Bisa. Mana itu ujung ngilu? Kejabas, supir angkot. Sok. Betul, gitu tak asup supir angkot mah. Eta 75 gitu. Tapi kan bagi yang tertentu mah tidak bisa. Iya. Gitu kan? Terus ketika diajak makan gala dinner dengan keluarga kan nggak sembarangan. Kecuali warteg, sok we asup. Asal pohon ya. Teu ojol-ojol kan gitu. Artinya ada kebaikan-kebaikan yang tanpa sadar Fadil bagikan ke teman-teman, itu yang kemudian imbasnya bentuk kebaikan lagi. Itu silaturahmi. Kasih sayang, dan orang pun mengajaknya bukan karena hayang-hayang, karena merasa sayang ke Fadil sebagaimana dia pernah merasakan sayang Fadil kepada dirinya. Timbal baliknya seperti itu, walaupun tidak selamanya rezeki itu sifatnya taken for granted gitu. Saat itu juga dibayar gitu kan. Terus jadi nanti jangka panjang yang akan datang, dia dulu teh kamu teh pernah geus poho orang mah geus poho gitu kan. Oke, berarti boga hutang kemarin sabaraha 50 perak. Tapi dajak aing masa hutang we gitu kan. Ayeuna jeung Langsung dikalkulasikan 50 perak bar itu berarti nanti 500 juta. Wah. Naik pisan. Gitu kan. Kita nggak pernah tahu. Iya. Nah, ini kata kunci dari silaturahmi itu. Jadi bagi saya ketika urusan silaturahmi dikaitkan dengan rezeki dan umur panjang adalah kapasitas kemampuan kita dalam menebar dan menanam kebaikan. Gitu. Namun kata guru saya mah dulu mah Pak Cacan ya, karena saya modal. So, kebayang tuh. Ini analoginya keren banget. Misalkan saya ketemu Kang Ersad orang Ciawi. Terus ketemu dengan Kang Opik orang Garut misalkan. Saya ketemu dengan Kang Emil misalkan orang Sukabumi. Saya ketemu dengan Kang Fadil orang Bogor misalkan. Ketika saya datang ke Fadil ke Bogor, aduh bingung teleponnya Fadil. Jadi saya di terminal, tenang Mi, tungguan di sana kayak bisa dijemput. Tuh, kan teh saya modal. Nah, teh saya modal kan biasanya mau dititah masuk ke rumah gitu kan ya, makan dulu segarupan dulu, geus sebel modal. Kan teh saya modal. Ketemu Kang Ersad di Ciawi misalkan, saya ke di Ciawi, oh ya Mi, tungguan di sana teh saya jemput. Tuh. Geus teu kudu boga motor, teu boga mobil dijemput teh. Ngeunah pisan loba dulur mah. Efek silaturahim. Tapi dengan catatan Kang Ersad oke mau ngajak-ngajak, ujung-ujung ngajak-ngajak saya. Kalau saya sendiri tidak ada kebaikan pada Kang Ersad. Fadil pun sama seperti itu. Nah, ini kata kunci panjang umur. Kabayang lamun saya teu boga dulur di Bogor, kabayang lamun saya teu boga dulur di Ciawi, kabayang lamun saya teu boga dulur di Garut, culang cileung beureun di terminal. Jadi beuteung. Rek mayar 5.000 teu boga ripun. Kababayan dong. Spirit gitu kan. Nah, ini kan kerennya gitu. Nah, panjang umur tuh di sana di antaranya gitu. Anu cek hitungan sirah diri kepala kita mah apa? Asa teu mungkin lah orang mau bisa dahar di kalaparan. Ternyata oh iya saya punya saudara di Bogor. Oh iya saya punya saudara di dan seterusnya. Makanya kemudian kenapa memperpanjang silaturahmi ini akan membangun pintu rezeki, gitu. Pintu rezeki dalam pengertian baik dalam pengertian luas maupun dalam pemanaan sempit, gitu. Jadi syarat panjang umur adalah kita bersedia menanam, menabur, dan menjaga kebaikan. Gitu. Seberapa bermanfaat kita. Ya, gitu. Balik lagi karena obrolan kita sebelumnya, manusia yang sebaik-baiknya dan manusia yang bermanfaat. Walau loba curhat. Tapi curhatnya manfaat insya Allah. Nih Ustaz, ada yang nanya nih. Katanya ini yang kemarin bertanya, dia mau nanya lagi nih, Ustaz, saya tuh sudah mencoba berpikir positif, tapi tetap nggak bisa. Cek kurang kan kemari, kamu tuh bisa berpikir positif, meuli obeng positif.
Jadi positif. Jadi positif. Jadi boga obeng kan obengnya positif negatif gitu kan ya. Buah-buah kamu nggak punya obeng positifnya. Meuli heula. Iya. Gimana cara membelinya? Gali pada setiap diri karena pada potensi diri itu pada dasarnya memiliki kebaikan. Karena kebaikan itu bukan sesuatu yang jauh di luar sana. Kebaikan itu ada dalam diri. Cuma kadang-kadang kita enggan menggali apa yang ada dalam potensi diri. Maka dari itu jangan lupa like, subscribe dan share. Karena ini adalah urusan kebaikan. Urusan kebaikan wajib di-share. Gitu ya. Jangan lupa like and subscribe and share. Karena kalau memang ini sebuah kebaikan, kamu yakin sebuah kebaikan, share. Gitu. Gratis atau nge-share mah kecuali beli kuota. Kan kuotana dapet hadiah. Oh, dapat hadiah. Matangna ikutan kuisnya Fruit Laundry TV biar kamu dapat hadiah insya Allah. Tong boro kuota, mitoha oge bakal menang. Gitulah umur panjang mah. Jadi jangan sampai kita sudah diberikan umur panjang, tapi justru yang kita lakukan pada setiap waktu yang kita gunakan justru tidak memberikan, justru malah rugi nanti. Karena kan balik lagi Ustaz, ada yang gini, ada yang ketika kita meninggal tuh ada yang dirindukan, itu dipuas kan itu berarti dalam hidupnya dia bermanfaat atau tidak gitu kan ya. Jadi kadang-kadang kan hari nu terbalik mah mati juga kan, alhamdulillah cina siapa ya gitu kan. Tapi kan kalau orang yang banyak kebaikan, ini kan insya Allah. Aduh, cina itu pae, cina gitu kan gitu. Ini ada ucing pae. Mau. Ya gitu. Jadi intinya adalah beberapa bermanfaat kita ya Ustaz. Iya, insya Allah. Karena orang-orang itu termasuk orang-orang yang bisa memberikan kebaikan itu termasuk seperti kantin Rai. Oh iya, dia bagi-bagi makanan ke kita. Dan bonusnya buat teman-teman yang pengen makan tidak susah-susah, tidak sampai takut sampai gosong, nih telepon kantin Rai di sini ya. Di atas. Oh di atas. Telepon. Cek Priyogi lalap jengkol. Ya, insya Allah gitu kan. Request ke kantin Rai lah. Free ongkir dengan jarak 5 jengkal. Gitu. Jadi jangan lupa buat fruiters juga yang di daerah Muhammad Ramdan dan sekitarnya atau juga daerah Sawah Kurung dan sekitarnya. Kalau lapar ingat kantin Rai, telepon ada di sini ya, gitu. Jadi bisa pas makan nanti belepotan ke baju kotor, telepon Fruit Laundry ya. Nggak usah susah-susah hidup malah. Dan nyusakeun mah maneh unggul. Hidup mah nggak usah susah-susah, cuman kamu aja misalkan aku gitu kan. Simple gitu kan. Hidup mah. Kamu yang nyusahin mah. Pakai urat sih mah ngomongnya, pakai hati curiga kasih air saat segala kalpasan. Ya. Jadi kalau mau nanti ketika make a wish itu bukan panjang umur. Saran saya, semoga hidup kita bermanfaat. Urusan mau panjang mau pondok, whatever, nah kita mah nggak pernah tahu lah ya kapan waktunya. Yang penting mau panjang mau pendek kita bisa memberikan manfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu yang harus kita lakukan ya. Ingat doanya, jangan kalau kita pengen make a wish sesuatu itu paling tidak pakai doa yang tadi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah ya Tuhan kami, mudah-mudahan diberkahi pada kami ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiban, dan rezeki yang baik. Rezeki yang baik itu kan kadarnya 2, halal dan thayyib. Tidak cukup halal tapi juga harus baik. Baik buat apa? Tentu buat kesehatan kita, tubuh kita, jiwa kita gitu kan. Wa amalan mutaqabbalan, dan amalan-amalan yang dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap perbuatan yang kita lakukan jangan pernah lepas dari pondasi niatnya lillah, biar tidak mudah lelah. Gitu. Atau ubah lelah jadi lillah. Ubah lelah biar lillah. Caranya apa? Niatkan hidup kita karena Allah.
Gitu putas, oke baby. Ya, ada Ya, siap. Nanti setelah segmen ini berakhir ada quiz. Bikin pertanyaan terbaks, bikin jawaban terbaks, dan yang terbaks. Biar kamu dapat hadiah dari Fruit Laundry TV. Jangan lupa subscribe. Bagi teman-teman yang pengen member gratisan juga, insya Allah di antara sekian banyak hadiah yang akan disiapkan, di antaranya kamu akan mendapatkan member gratis dari Fruit Laundry. Biar nanti kalau lagi nyuci tidak panas tiris karena punya member gratis. Oke, Beba? Siap. Ya. Ini ada lagi yang nanya, Ustaz. Apa itu? Nih, Ustadz salah nggak kalau wanita mengejar laki-laki berlebihan? Salah. Kalau laki-laki itu anjing tuh jangan. Jangan. Walaupun itu laki-laki tapi anjing, kamu jangan dikejar. Yang ada nanti kamu dikejar anjing. Balik jadi. Balik. Jangan pernah mau mengejar laki-laki, terlebih laki-laki itu adalah seekor anjing. Jangan. Karena laki-laki dan perempuan itu bukan hanya pada manusia saja. Iya. Pada binatang juga. Pada binatang juga ada laki-laki binatangnya ada, hewan yang perempuan binatangnya ada. Jadi jangan mau. Tahu. Nanti juga kalau kamu sudah bisa memperbaiki diri mah, yang lainnya akan ngikutin kita. Iya. Kita akan jadi magnet. Ya intinya kan balik lagi ke kitanya ya. Iya. Ketika kita memperbaiki diri, mungkin. Jadi pertanyaannya kayak gini, dia pengennya dikejar-kejar atau mengejar-ngejar? Oh iya, tuh kan. Anu dikejar-kejar makan ngeuna. Cicing. Nyaberkeun. Dikejar-kejar mah semua orang capek bersang satu menang. Rodat. Nah, hidup orang di bawah rodat. Mata kuncinya daripada kita mengejar-ngejar, lebih baik kita ini kejar-kejar. Caranya apa? Tadi panjangkan rezeki dengan cara agar kita niatkan hatinya karena ilahi Robbi. Apapun itu, insya Allah kita akan menjadi magnet bagi yang lain. Jadi kita nggak perlu ngejar-ngejar. Gitu. Ingin kejar aja. Biar yang lain capek, aku mah nggak apa-apa. Kan gitu. Aku diem aja. Aku mah diem aja. Kamu aja yang capek. Ya, nih ayo Fruiters yang mau nanya lagi maka ditunggu. Ya, jadi nanti untuk penanya terbaik dan jawaban terbaks, insya Allah akan mendapatkan hadiah dari Fruity Laundry. Dan insya Allah nanti buat pemenang live quiz hari ini, insya Allah diumumkannya esok, insya Allah. Mudah-mudahan ya esok ada, mudah-mudahan ya. Jadi bikin aja pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban terbaiknya ya, oke? Pokoknya terus aja lah simak dan terus interaksi di Gomel. Jangan lupa subscribe, like, and share Fruit Laundry TV. Biar kita tetap happy. Oke, Beba? Iya. Sampai sini dulu. Ya, sampai sini, Ustaz. Kebetulan ini kan udah datang di kantin Rai. Oh ya, selamat berbuka. Selamat berbuka biar kita semua bahagia. Oke. Jangan lupa ya. Tunggu live quiznya. Tunggu live quiz ya. Tunggu live quiz. Kita langsung live quiz. Jadi jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana, tapi segera berbuka. Nah, kalau ada. Ya. Ya, gitu saja. Oke, sip. Terima kasih. Hatur nuhun buat semuanya, bahwa buat para fruiters sedunia, semoga kalian tetap bahagia walau pada saat bulan puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.